Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man syara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, alhamdulillah sekarang kita berada di hari yang keberapa? Hari yang keempat puasa Ramadan. Masih kuat? Masih, alhamdulillah ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan pertolongan taufiknya kepada kita agar kita bisa kuat menjalani ibadah siam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Taib, Abdullah silakan di situ. Pindah ke situ. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah membahas tentang fadlu asyami, keutamaan ibadah puasa. Nah, kemarin sempat kita singgung tentang keutamaan puasa Ramadan. Sekarang keutamaan puasa Ramadan. Apa keutamaan puasa Ramadan? Keutamaannya diantaranya adalah pertama, puasa Ramadan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, kira-kira ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Nggak ada. Semua manusia pasti berdosa. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia pasti punya salah. Semua manusia pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang apa? Yang apa, Dul? Yang bertaubat. Ya. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti memiliki dosa dan kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai syarat kita masuk surga. Dan di antara cara untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa itu, ibadah apa yang kita lakukan? Melakukan ibadah puasa Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, semata-mata karena iman kepada Allah dan berharap pahala darinya, dari Allah, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini terkait dengan dosa-dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, misalkan kamu pernah menyakiti temanmu, kamu pernah mendolimi orang lain, pernah mengambil duitnya teman, itu diampuni nggak? Nggak diampuni sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan, sebelum kita mengembalikan uang yang telah kita ambil. Ya. Tapi kalau dosa-dosa kepada Allah diampuni. Tapi kalau dosa-dosa kepada sesama manusia akan diampuni oleh Allah dengan syarat kita harus meminta maaf kepada orang yang kita dolimi tersebut. Paham di sini? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan dari hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Ke atas apa? Mimbar. Dan mimbarnya Rasulullah itu ada anak tangganya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Ada anak tangganya. Paham ya? Seperti mimbar yang ada di masjid-masjid itu. Nah, ketika Rasulullah naik ke anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Ya. Kemudian naik ke anak tangga yang kedua, beliau mengucapkan
amin. Kemudian naik anak tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Ini Rasulullah kok amin amin sendiri, ada apa? Maka ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma kunta tasna' hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 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 sampai berapa kali? 3 kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, qala li Jibril, barusan Jibril datang kepadaku. Ya. Dan Jibril mengatakan kepadaku, ragima anfu abdin, celakalah seorang hamba, dakhala ramadhana falam yughfar lahu, yang ketika Ramadan telah masuk, Ramadan datang, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain, ja'a Ramadan wan salaha, ketika datang Ramadan sampai Ramadan selesai, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, celaka dia. Rasulullah mengatakan amin. Berarti diamini oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata lagi yang kedua, ragima anfu abdin, celakalah seorang hamba, adraka walidayhi au ahadahuma lam yudkhil jannah. Ya. Celakalah seorang hamba yang ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, bapak ibunya masih ada, atau salah satunya masih hidup, mungkin ibunya yang masih hidup, bapaknya telah meninggal dunia, ya. Kata Rasulullah, celakalah seorang hamba ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Paham ya? Antum masih punya orang tua? Masih. Semua masih punya orang tua? Ayah ibu masih ada? Masih. Kata Rasulullah SAW, al-walidain awsatu abwabil jannah, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling dekat. Bagaimana itu? Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya, maka bakti kita kepada kedua orang tua kita akan memudahkan kita, akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita menyakiti hati orang tua, durhaka kepada ayah dan ibu, ya, tidak berbuat baik kepada keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka celakalah seorang hamba, orang tuanya masih ada, ayah ibunya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga dengan berbakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Celaka bukan? Celaka. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Jibril tadi lagi-lagi diaminkan oleh Rasulullah. Beliau mengucapkan amin. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, ragima anfu abdin, celakalah seorang hamba, dzukirtu indahu falam yusalli alaika, dzukirta indahu falam yusalli alaika, celakalah seorang hamba, kata malaikat Jibril, ketika namamu wahai Muhammad disebut, ketika namamu wahai Muhammad disebut, tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Bagaimana? Apa yang kita ucapkan ketika Nabi kita disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya? Apa yang kita sebut? Apa yang kita ucapkan? Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Maka ketika Nabi kita disebut namanya, termasuk adab kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Termasuk adab kita sebagai seorang muslim bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yang hadir di sini semua orang-orang beriman, bukan? Semua orang-orang beriman ya. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu kepada nabimu dengan sebenar-benar solawat. Jadi itu yang kedua ya. Hikmah yang kedua dari puasa Ramadan. Ramadan mengampuni dosa-dosa kita. Ramadan mendatangkan ampunan bagi dosa-dosa kita. Nah, kemudian ada ancaman dari syariat bagaimana orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Tidak berpuasa di bulan Ramadan itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Ya. Karena puasa Ramadan itu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Yang ketiganya apa? Zakat. Yang kedua sholat. Yang pertama syahadat. Yang terakhir, yang kelima haji ya. Karena ini rukun Islam. Apa sih rukun itu? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu perkara, yang kalau ditinggalkan maka perkara itu menjadi batal, tidak sah. Seperti rukun sholat diantaranya apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Antum sholat tapi tidak menggunakan takbiratul ihram, langsung aja sedekap, sholatnya sah? Enggak sah. Sholat tidak membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu adalah rukun, sholatnya sah? Enggak sah, karena rukun harus ada. Demikian pula orang Islam kalau dia tidak mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia berbuat dosa besar dan bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Coba diulang. Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah menceritakan mimpi beliau. Perhatikan, dan mimpi para nabi itu adalah mimpi yang benar. Ar-ru'ya bil haq, mimpi yang benar. Amar. Ya. Mimpi Rasulullah dan juga mimpi seluruh para nabi itu adalah mimpi yang benar. Apa mimpi Rasulullah? Beliau menceritakan mimpinya. Kata Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, kata Rasulullah, atani rajulani, datanglah dua orang laki-laki yang menghampiriku. Siapa dua orang laki-laki itu? Malaikat yang menjelma menjadi manusia ya. Fa akhadha bidib'i, kemudian mereka berdua memegang kedua tanganku, satu di kanan dan satu di kiri. Fa ataya bi jabalan wa'ran, kemudian mereka berdua membawa aku naik ke atas gunung yang terjal. Tahu terjal ya? Gunung yang penuh bebatuan. Gunung yang terjal. Kemudian malaikat dua orang itu berkata, is'ad, naiklah wahai Muhammad, naiklah. Maka aku, kata Rasulullah, mengatakan, berkata kepada mereka, inni la utiquhu, aku tidak kuat naik, aku enggak mampu naik ke gunung yang tinggi itu. Apa kata malaikat itu? Ia mengatakan, inna sanusahiluhu laka, kami akan buat kamu mudah untuk naik. Fasa'attu, maka Rasulullah mengatakan, aku pun naik. Dibantu siapa? Kedua orang malaikat tadi itu. Nah, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidatin, ketika aku naik dan sampai di pertengahan gunung, di pertengahan dari puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara
yang sangat keras, suara teriakan yang melengking, suara jeritan yang memilukan. Suara yang keras itu ditanyakan oleh Rasulullah, "Ma hadhil aswat?" Suara keras ini suara apa? Kemudian mereka, malaikat itu berkata, "Hadza awa'u ahlin nar." Teriakan itu adalah teriakan orang-orang yang diazab di dalam neraka. Orang-orang yang diazab oleh Allah di dalam neraka. Ya. Para ulama mengatakan mereka adalah para pezina baik laki-laki maupun perempuan yang saking kerasnya azab yang mereka terima, mereka sampai berteriak-teriak, melengking, menjerit-jerit kesakitan diazab oleh Allah di dalam neraka. Kemudian malaikat berkata, kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma intalaqa bi," aku pun diajak pergi lagi oleh malaikat. Beliau menceritakan pengalaman dan pemandangan yang mengerikan. Apa itu? Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'arakibihim, aku melihat sekelompok manusia yang digantung dengan tumitnya. Tahu tumit? Mana tumit itu? Ya, nih. Ini diikat kakinya ini menggunakan rantai, kemudian digantung. Posisi kaki di atas, kepala di bawah, ya. Musyaqqaqatan asdaquhum. Mulut mereka, ya, mulut mereka dalam keadaan robek. Dirobek siapa? Malaikat. Tasilu asdaquhum damman, dan mulut mereka mengeluarkan darah bercucuran dari mulut, keluar dari mulut mereka. Rasulullah merasa ngeri melihat pemandangan yang memilukan itu. Beliau kemudian bertanya kepada malaikat itu, "Man haula?" Siapa itu yang diazab oleh Allah sampai sedemikian mengerikan itu? Apa kata malaikat? "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum datang waktunya berbuka. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya berbuka puasa. Artinya apa? Mereka orang-orang yang mokel. Tahu mokel nih? Itu bahasa Jawa, di NTT nggak ada. Mokel tanpa udzur. Ya. Kalau mokelnya ada udzur, ada alasannya dibenarkan, boleh tidak? Misalkan antum bepergian dari sini ke NTT atau dari sini terbang ke Batam, ya, boleh mokel di tengah perjalanan? Boleh. Kenapa? Apa alasannya? Karena musafir, ya. Bagi orang yang bepergian atau musafir boleh tidak berpuasa, tapi dia harus mengqadha di hari yang lain. Apalagi yang boleh mokel, yang boleh tidak puasa? Orang yang sakit, ya. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, ya. Kalau sakitnya membuat dia berat melaksanakan puasa, tapi dia harus mengqadha di hari yang lain, mengqadha atau membayar hutang puasa di hari yang lain. Tapi orang kalau nggak ada udzur dia mokel, atau nggak ada udzur dia nggak puasa, diancam oleh Rasulullah SAW dengan azab yang mengerikan tadi. Besok digantung kakinya di atas, kepala di bawah, mulutnya dirobek oleh malaikat sampai mana ini namanya? Rahang, kemudian darah bercucuran. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ngeri nggak? Ngeri, ya. Maka agar kita tidak terkena azab, dan agar kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa, dan agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ayo, siapa yang tahu pintu surga yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa? Pintu apa namanya? Pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, ya. Maka agar kita bisa masuk ke pintu Rayyan,
kita berusaha melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ya. Itu keutamaan tentang puasa Ramadan. Baik, demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam kajian sore hari ini menjelang berbuka. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita petik dan ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.